Miftakul Akhyar larang penggunaan tes DNA, dibungkus dengan retorika produk barat yang katanya penuh intrik meskipun dikatakan ilmiah. Pak Tua, konsistenlah, ajak semua pengikutmu naik onta, karena pesawat yang kalian tumpangi ketika haji ke Mekah adalah produk barat juga yang tidak ada kaidahnya dalam perspektif ulama Timur Tengah. Sebagai pemimpin dari Nahdlatul Ulama itu tidak mau atau menolak penggunaan DNA. Kenapa? Karena DNA itu produk barat, produk Amerika, produk kafir. Sesuatu yang jelek diopinikan terus-menerus sebagai sesuatu yang baik, lama-lama orang yang semula menganggap jelek ikut-ikutan menyatakan baik. Contoh gampang, lewong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Yang tidak menerima produk barat jika dia ingin ke Mekah suruh naik ketek saja. Betul. Dan jangan menggunakan HP, pakai saja kaleng susu, pakai benang. Jadi nggak usah pakai YouTube, nggak usah pakai TikTok, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai apalagi tuh pesawat, lah nggak usah, jangan pakai helikopter, jangan. Bukan sebuah sikap berlebihan jika dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, sebagian besar warga Nahdiyin menyematkan label Rois Am Nahdlatul Ulama terburuk sepanjang masa kepada seorang Miftahul Akhyar yang dalam perjalanannya menjadi pimpinan tertinggi Jam'iyah. Ia memang terkesan jauh dari sifat ulama alim allamah yang seharusnya memiliki kebijaksanaan super dalam, melebihi kebijaksanaan rata-rata ulama pada umumnya. Label yang sangat memalukan ini tentu saja bukan lahir secara tiba-tiba. Ia muncul karena publik melihat adanya jurang besar antara idealitas seseorang yang harusnya menduduki posisi Rois Am dengan realita kepemimpinan yang dipertontonkan oleh Miftahul Akhyar yang dalam praktiknya justru kerap memunculkan kesan reaktif, tidak matang, minim hikmah, dan lebih parahnya cenderung memihak pada satu kelompok secara membabi buta ketika NU dihadapkan pada dua perselisihan besar yang membuat warga NU menjadi terbelah. Dalam kasus kepalsuan nasab kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah misalnya, Miftahul Akhyar secara terang-terangan memposisikan diri sebagai seorang jongos yang hina, yang sungguh sangat merendahkan martabat kedudukan Rois Am sebagai pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, memecat dan tidak mau memberikan SK kepada pengurus NU di tingkat manapun jika ia terindikasi tidak percaya bahwa kaum Baklawi Yaman adalah kaum keturunan Rasulullah, bahkan rela menyebarkan fitnah keji kepada para ulama Nusantara yang membongkar kepalsuan nasab golongan majikannya, bahwa setelah menyerang nasab kaum Habib, kelompok ulama Nusantara itu juga akan menghancurkan nasab para ulama lainnya, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani yang juga akan dihancurkan nasabnya sebagai zuriat Rasulullah. Ini ilmu macam apa semacam itu? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, Kanjeng saya Abdul Qadir Jilani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Tak hanya menfitnah para ulama Nusantara, Miftahul Akhyar sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama pun ikut-ikutan membela dengan narasi yang sangat membabi buta bahwa nasab Habib tidak perlu bukti catatan apa-apa dan cukup diyakini berdasarkan ijma' para ulama saja,
seolah-olah memposisikan nasab Baklawi kedudukannya sama dengan hukum fikih yang ditetapkan melalui ijma atau pendapat para ulama. Padahal fikih dan nasab jelas merupakan dua jenis keilmuan yang sangat jauh berbeda, sehingga sangat aneh jika dua ilmu yang jauh berbeda konteksnya harus ditetapkan menggunakan metode yang sama. Dan ketika nasab kaum Habib terbongkar kepalsuannya sebagai keturunan Rasulullah bukan cuma melalui catatan atau manuskrip saja, tapi bahkan juga dikuatkan dengan ilmu genetika atau DNA, Miftahul Akhyar pun ikut-ikutan membela dengan narasi menjijikkan layaknya orang bodoh yang jauh dari kata alim dan bijaksana, layaknya orang munafik yang tidak pernah konsisten atas segala ucapannya, menolak tes DNA untuk membuktikan kebenaran nasab kaum Habib karena produk barat yang katanya tidak sesuai kaidah ulama klasik Timur Tengah. Sementara kehidupan dia sendiri sehari-harinya selalu bergantung pada produk barat, bahkan ketika melakukan ibadah, yang hal tersebut juga sama sekali tidak ada kaidahnya menurut ulama klasik Timur Tengah sesuai dengan narasi dia sebelumnya. Hal ini sama tidak konsistennya dengan golongan dari majikan dia yang antara mertua dan menantu saling bertentangan menyikapi tes DNA untuk membuktikan seseorang sebagai keturunan Rasulullah. Sang mertua Imam Jumbo Rizik Syihab ketika belum tahu golongan Habib DNA-nya adalah G, yang mustahil DNA tersebut adalah DNA keturunan Rasulullah. Ia sangat lantang menyuruh golongan lain yang mengaku sebagai keturunan Nabi untuk melakukan tes DNA. Namun ketika seluruh umat Islam bangsa Indonesia tahu bahwa DNA golongan Habib haplogrupnya G, si menantunya Hanif Alatos tiba-tiba koar-koar mengharamkan tes DNA. Bahkan dengan sangat pede menyuruh pemerintah untuk membuat undang-undang melarang penggunaan DNA untuk membuktikan kebenaran nasab dari golongan mereka. Maka sangat miris ketika sikap munafik seperti yang dipertontonkan golongan Habib ini kemudian ditiru oleh orang yang notabene dia adalah seorang ulama dari kalangan pribumi Nusantara. Terlebih dia adalah orang yang menduduki posisi sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama yang seharusnya memiliki kebijaksanaan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata ulama pada umumnya. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak boleh secara syariat, nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Jadi nasab udah sabit secara syar'i, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini ya wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Lewong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Yang tidak menerima produk barat jika dia ingin ke Mekah suruh naik ketek saja. Betul. Dan jangan menggunakan HP, pakai saja kaleng susu, pakai benang. Seorang yang menduduki posisi Rais Am yang semestinya berdiri tegak di puncak kebijaksanaan, menjadi teladan bagi kejernihan berpikir dan kejujuran moral. Namun yang dipertontonkan oleh Miftahul Akhyar justru sebuah pemikiran paradoks yang sangat memalukan. Menolak sesuatu semata-mata karena label barat jelas bukan satu sikap bijak, melainkan itu adalah bentuk kemalasan berpikir yang dibungkus retorika moral, yang malah justru menunjukkan ketidakkonsistenan seorang Miftahul Akhyar akan segala ucapannya, yang hari-harinya selalu bergantung pada produk barat juga ketika melakukan aktivitas di atas dunia.
Jika Miftahul Akhyar menolak penggunaan tes DNA untuk membuktikan kebenaran nasab dari golongan majikannya hanya karena DNA lahir dari rahim sains barat yang dianggapnya hina, maka seharusnya ia berani konsisten sampai ke akar-akarnya. Lebih jauh lagi, bila produk barat dijadikan standar halal haramnya satu kebenaran, maka fatwakan saja kepada umat Islam warga NU dari kalangan Suki bin Baklawi Yaman khususnya agar mereka berhaji dengan menunggang onta. Tinggalkan pesawat terbang sebab ia jelas-jelas hasil rekayasa barat. Tinggalkan visa, sistem bandara dan manajemen transportasi modern. Kembali sepenuhnya ke abad lampau pada zaman barat masih belum menemukan teknologi apa-apa. Jika memang produk barat dianggap tidak layak digunakan untuk mengungkap satu kebenaran. Namun jika semua itu tidak bisa dilakukan, maka persoalannya pun menjadi sangat terang benderang bahwa memang ada standar ganda yang dipegang oleh para manusia yang menganggap dirinya memiliki otoritas penuh dalam agama. Produk barat yang menguntungkan atau dibutuhkan diterima tanpa banyak dalil, tanpa kegelisahan ideologis, bahkan tanpa rasa bersalah. Sebaliknya, produk barat yang berpotensi membuka kebenaran dan kebenaran itu meruntuhkan privilege satu kelompok atau golongan, maka mendadak produk barat itu dilabeli haram, ditolak dan diserang dengan dalih moral, agama, atau kearifan lokal. Di titik inilah kemunafikan dipertontonkan secara telanjang. Yang mirisnya, kemunafikan semacam ini justru dipertontonkan oleh seorang yang menduduki posisi Rais Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama, satu kedudukan yang secara moral dan historis seharusnya berada di tangan ulama dengan tingkat spiritualitas serta kebijaksanaan di atas rata-rata ulama pada umumnya. Maka tidak mengherankan jika kemudian Miftahul Akhyar dianggap oleh sebagian besar warga Nahdiyin sebagai Rais Am terburuk sepanjang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Bukan karena sentimen kebencian, melainkan karena sikap dan sepak terjang dia yang selama ini sangat jauh dari kata bijaksana.